Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmayanti dari Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya, yaitu terdiri dari bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 itu metode penelitian. Baiklah, kita lanjut. Di bab 1 itu ada pendahuluan, terdiri dari 7 garis besar. Yang pertama itu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Nah, pada proses belajar mengajar, diharapkan anak lebih aktif untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, di dalam proses mendapatkan pendidikan, diharapkan anak lebih aktif di dalam prosesnya, agar potensi yang ada di dalamnya itu bisa lebih dalam digali, seperti potensi spiritual, kecerdasan, keterampilan hidup, keterampilan vokasional. Nah, keterampilan vokasional ini itu berguna untuk di kehidupannya sehari-hari, berupa pekerjaan, entah itu yang bisa menghasilkan barang bernilai ekonomis, dan lainnya. Vokasional adalah keterampilan hidup yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan dan suatu yang bermanfaat untuk di kehidupannya selanjutnya, atau bermanfaat untuk membantu ekonomi dia dalam kehidupannya. Di sekolah, pendidikan vokasional ini sudah termasuk ke dalam kurikulum. Nah, di kurikulum ini membahas tentang pekerjaan itu, misalnya seperti kecantikan, vokasional merawat diri. Itu bisa dimasukkan ke mata pelajaran yang ada di sekolah. Materi keterampilan vokasional ini bisa diberikan untuk anak tunagrahita ringan. Anak tunagrahita ringan ini adalah seseorang yang memiliki IQ berkisaran 50 hingga 70. Meskipun kecerdasan mereka terhambat dan sosial mereka terganggu, tidak menutup kemungkinan mereka mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Salah satu keterampilan yang cocok untuk anak tunagrahita adalah keterampilan tangan. Keterampilan tangan adalah suatu kegiatan yang menciptakan suatu produk dari limbah dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga anak bisa menjual hasil kerajinan tangannya untuk menyambung hidupnya ke depannya. Salah satu keterampilan yang cocok untuk anak tunagrahita adalah kerajinan tangan. Kerajinan tangan adalah suatu kegiatan menciptakan sebuah produk dari bahan limbah atau bahan tidak terpakai lagi. Bisa dikatakan itu untuk mendaur ulang suatu limbah. Maka dari itu bisa mendaur ulang limbah ini bisa kita masukkan ke dalam RPP IPA atau dalam pembelajaran IPA. Kerajinan tangannya bisa kita masukkan ke pembelajaran SBDP. Nah, apa contoh yang bisa dibuat oleh anak tunagrahita? Salah satunya keterampilan konde. Keterampilan konde adalah salah satu contoh kerajinan tangan yang terbuat dari limbah potong rambut. Nah, keterampilan konde ini bisa digunakan untuk hiasan kepala, memperindah rambut, dan bisa mempercantik diri seseorang. Zaman dulu konde ini dipakai oleh keluarga kerajaan seperti putri, remaja di masa dulu, para selir, termasuk inang pengasuh.
Nah, di zaman sekarang, kaum wanita itu memakai sanggul menandakan ia telah lepas dari masa remaja dan mulai menginjak masa kedewasaannya. Dan juga di masa sekarang ini, masyarakat biasa menggunakan iukel konde ini memakai untuk acara-acara penting seperti wisuda, pernikahan, tempat peribadatan atau gereja. Mereka sering menggunakan sanggul dan bagi yang non muslim itu menggunakan sanggul agar menambah kecantikannya. Setelah peneliti mensurvei jalan menuju SLB Perwari itu, banyak salon wanita berjejeran dan limbah potong rambutnya itu hanya dibuang ke tong sampah ataupun dihanyutkan ke sungai. Saya berpikir daripada limbah tersebut dihanyutkan ke sungai dan dibuang ke tong sampah, itu lebih baik dipergunakan dan diciptakan sebuah produk untuk timbullah suatu barang yang bernilai ekonomis dari limbah potong rambut tersebut daripada mengganggu ekosistem makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Nah, melihat dari kasus tersebut, kita bisa masuk ke kampanye 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang berarti mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Tak banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan limbah dari potong rambut tersebut dan dijadikan sebuah benda yang bernilai ekonomis. Maka limbah itu akan sengaja dibuang atau dihanyutkan ke sungai. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang saya lakukan pada 17 Februari 2020 kemarin, itu saya melihat anak kelas 11 tunagrahita ringan di kelas keterampilan. Anak sedang belajar dan melakukan membuat sebuah keterampilan dengan metode ceramah didampingi dengan guru kelasnya. Guru di sekolah ini melakukan kelas keterampilannya hanya dengan metode ceramah, dan guru tersebut hanya menyebutkan langkah-langkahnya di depan anak-anak. Lalu saya berpikir, dengan metode seperti ini hasil dari yang dikerjakan anak itu belum maksimal. Lalu setelah itu di jam istirahat saya melakukan wawancara dengan guru kelas tersebut, dan saya menanyakan keinginan guru terhadap keterampilan yang ada di kelasnya. Kemudian guru kelas tersebut mengatakan bahwa beliau ingin ada keterampilan baru dan bahannya itu murah didapat, lalu serta alat dan cara itu bisa membuat suatu produk yang bernilai ekonomis. Guru tersebut mengatakan semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh anak tunagrahita, itu bisa berdampak baik untuk kehidupan si anak setelah lulus dari sekolah dan melangsungkan kehidupan mereka ke depannya. Di SLB Perwari Padang masih menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan mereka ini sudah dikomersilkan, atau 60% itu adalah pelayanan keterampilan dan 40% lagi itu adalah pelayanan akademiknya. Nah, di sekolah ini menggunakan metode penugasan. Metode penugasan dan keterampilan dari anak-anak di SLB Perwari ini menurut saya itu masih kurang optimal, dan
makin seiringnya waktu, zaman semakin berkembang. Anak-anak membutuhkan inovasi baru dan model pembelajaran yang lebih fresh. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menggunakan model direct instruction, dan di mana model pembelajaran ini terbagi menjadi dua tujuan, yaitu yang pertama pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Penelitian saya ini lebih menekankan kepada penelitian prosedural. Dan penelitian ini kurang lebih kompleks karena menyampaikan prosedur selangkah demi selangkah, membuat suatu keterampilan dengan kontrol penuh dengan berstruktur. Jadi, model prosedural direct instruction saya berikan kepada kelas vokasional untuk meningkatkan keterampilan membuat Yukel Konde. Dengan kemudian Yukel Konde ini belum ada yang membuat setahu saya, dan daya jualnya pasti akan lebih tinggi. Yang akan kita komersilkan itu kepada ke salon-salon terdekat, tempat tata rias yang ada di sekitaran SLB Perwari ini. Dan saya lebih mengkomersilkan itu untuk tata rias wisuda, di tempat peribadatan di daerah pondok. Itu juga mereka masih menggunakan sanggul atau Yukel Konde, dan mereka masih menggunakan konde ini dari umur remaja sampai ibu-ibu. Mereka masih menggunakan, dan menurut saya jika anak berkebutuhan khusus memproduksi konde ini, tidak berkemungkinan maksud saya berkemungkinan tinggi itu daya jualnya lebih besar dan akan laku di pasaran kayak itu. Dan anak tunagrahita juga berpeluang tinggi memproduksi dari Yukel Konde ini, dan itu bisa dikatakan dari limbah memiliki, setelah jadi itu bisa dijualkan dengan harga yang tinggi. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya lebih tertarik mengambil judul penelitian itu efektivitas direct instruction dalam meningkatkan keterampilan Yukel Konde bagi anak tunagrahita ringan di SLB Perwari Padang. Selanjutnya, tidak termanfaatkannya waktu pada saat jam pengembangan diri anak tunagrahita. Selanjutnya, model pembelajaran direct instruction saya rasa cukup cocok untuk pembelajaran keterampilan. Selanjutnya, masih sedikitnya keterampilan yang diajarkan pada anak tunagrahita, dan peneliti tertarik mengajarkan membuat Yukel Konde pada anak tunagrahita kelas 11. Batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah yang diteliti oleh peneliti untuk menetapkan titik fokus penelitian. Batasan masalah dari penelitian saya adalah penerapan model pembelajaran direct instruction dalam meningkatkan keterampilan membuat Yukel Konde bagi anak tunagrahita ringan kelas 11 di SLB Perwari Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka permasalahan peneliti dapat dirumuskan sebagai: apakah efektif
Model pembelajaran direct instruction dapat meningkatkan keterampilan membuat Yukel Konde bagi anak tunagrahita ringan di kelas 11 pada SLB Perwari Padang. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menentukan dan membuktikan bahwa direct instruction efektif dan atau tidak dalam membuat keterampilan Yukel Konde bagi anak tunagrahita ringan kelas 11 di SLB Perwari Padang. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu ada dua, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama, anak tunagrahita ringan bisa melalui model pembelajaran direct instruction dan diharapkan bisa meningkatkan keterampilan vokasional yang dimiliki oleh anak tunagrahita ringan. Bagi pendidik, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pendidik sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan model pembelajaran direct instruction terhadap pembelajaran keterampilan bagi anak tunagrahita ringan. Secara teoritis, penelitian ini menyatakan bahwa Yukel Konde dapat digunakan oleh guru-guru untuk meningkatkan keterampilan anak tunagrahita ringan dengan menggunakan model direct instruction. Baiklah, kita lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. Di sini saya membahas itu ada hakikat model direct instruction. Yang pertama, pengertian model direct instruction. Dilihat dari sudut bahasa, yaitu metodos, yaitu meta sama dengan melalui atau melewati, dan hados sama dengan jalan atau cara. Maka model mempunyai makna, yaitu dilewati agar mencapai tujuan. Model adalah langkah yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah tersusun di dalam kegiatan dan tujuan tercapai secara optimal. Direct instruction adalah model pembelajaran yang dilaksanakan didominasi guru banyak dikurangi, dan guru tidak terus berbicara. Diharapkan siswa lebih aktif dalam bekerja. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari direct instruction. Menurut Yamin dan Ansari itu 2009 halaman 67, adanya sintaks dan pola keseluruhan dana alur kegiatan dan pembelajaran, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsungnya terjadi proses pembelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran direct instruction, adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Selanjutnya itu adalah kelebihan dan kelemahan dari direct instruction. Salah satu yang saya sebutkan itu adalah menurut Yamin dan Ansari tahun 2009 halaman 67, kelebihan model direct instruction itu adalah salah satu model yang efektif untuk mengajarkan konsep yang eksplisit pada anak lemah. Kekurangan dari model pembelajaran direct instruction ini adalah seringkali media yang dibutuhkan itu terbatas atau kekurangan media. Model direct instruction ini adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan cara belajar tentang pengetahuan yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah atau step by step. Adapun langkah-langkah model direct instruction
seperti berikut ini. Yang pertama, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing pelatihan, memberi umpan balik atau mengecek pemahaman siswa, memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan. Selanjutnya yaitu adalah keterampilan Yukel Konde. Di sini ada saya membahas tentang sejarah sanggul, ornamen, perhiasan sanggul, dan alat atau bahan untuk membuat Yukel Konde. Nomor 4, cara membuat Yukel Konde. Selanjutnya itu hakikat tunagrahita ringan, yaitu definisi dari anak tunagrahita ringan, bagaimana karakteristiknya, dan penyebab ketunagrahitaannya, prinsip pembelajaran anak tunagrahita ringan, lalu penelitian yang relevan. Nah, di penelitian yang relevan ini saya memakai skripsi dari Muhammad Putra tahun 2009, yaitu dia keterampilan menggosok gigi dengan variabel bebasnya yaitu direct interaction. Dan penelitian saudara Putra ini membuktikan model pembelajaran direct interaction dalam meningkatkan keterampilan menggosok gigi. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti efektivitas model direct interaction dalam meningkatkan membuat Yukel Konde bagi anak tunagrahita ringan di SLB Perwari. Nah, selanjutnya kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang saya buat itu yang awalnya anak tunagrahita, lalu di step keduanya, anak belum bisa melakukan model pembelajaran direct interaction. Selanjutnya, intervensi melalui model direct interaction untuk meningkatkan vokasional dalam membuat Yukel Konde. Yang terakhir, vokasional membuat Yukel Konde untuk anak tunagrahita menggunakan model pembelajaran direct interaction. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah kebenaran sementara dari rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti dan perlunya pembuktian sehingga dapat terbukti melalui data yang sudah terkumpul. Itu menurut Ari Kunto tahun 2006. Adapun hipotesis penelitiannya adalah direct interaction itu efektif dalam meningkatkan keterampilan vokasional membuat Yukel Konde bagi anak tunagrahita ringan kelas 11 di SLB Perwari Padang dengan kriteria penerimaan hipotesisnya U hitung lebih besar dari U tabel dengan rumusan sebagai berikut. HA sama dengan direct interaction efektif dalam meningkatkan keterampilan vokasional membuat Yukel Konde bagi anak tunagrahita ringan kelas 11 di SLB Perwari Padang. HO sama dengan direct interaction tidak efektif dalam meningkatkan keterampilan vokasional membuat Yukel Konde bagi anak tunagrahita ringan di SLB Perwari Padang. Baiklah, selanjutnya itu definisi operasional variabel. Di dalam penelitian ini, variabel bebasnya atau variabel X-nya itu yang mempengaruhi itu model direct interaction-nya. Selanjutnya, variabel terikatnya yaitu atau variabel Y itu yang dipengaruhi dalam membuat Yukel Konde. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek yang diteliti bisa berupa makhluk hidup maupun benda mati. Dan yang menjadi subjek penelitian saya di penelitian ini adalah anak tunagrahita ringan yang bersekolah di SLB Perwari Padang di kelas 11. Dan tempat penelitian saya ini ada di SLB Perwari Padang, tepatnya itu di Jalan S. Parman nomor 236 Ulak Karang, dan
Penelitian ini dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya itu teknik dan alat penelitian. Teknik analisis data. Cara menganalisis data dalam penelitian itu ada dua, analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi. Analisis antar kondisi ini terbagi lagi menurut Sunanto tahun 2005 itu menunjukkan keragaman variabel, menunjukkan kecenderungan arah, menemukan level perubahan, dan menunjukkan intervensi. Sekian dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sambung ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yaitu metode penelitian. Nah, di penelitian ini saya menggunakan eksperimen dengan model SSR atau Subject Single Research. Nah, di penelitian itu saya menggunakan desain ABA yang telah sama-sama kita ketahui. Pola ABA ini telah memaparkan adanya hubungan sebab akibat antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Sebelum diberi perlakuan akan bersifat natural disebut juga dengan baseline. Itu menurut Sunanto tahun 2005. Dalam penelitian ini dengan menggunakan subjek tunggal selalu dilakukan perbandingan antara fase baseline dengan sekurang-kurangnya satu fase intervensi. Lalu selanjutnya definisi operasional variabel. Variabel bebas atau X itu mempengaruhi model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmayanti dari Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya, yaitu terdiri dari bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 itu metode penelitian. Baiklah, kita lanjut. Di bab 1 itu ada pendahuluan, terdiri dari 7 garis besar. Yang pertama itu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Nah, pada proses belajar mengajar diharapkan anak lebih aktif untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, di dalam proses mendapatkan pendidikan, diharapkan anak lebih aktif di dalam prosesnya, agar potensi yang ada di dalamnya itu bisa lebih dalam digali, seperti potensi spiritual, kecerdasan, keterampilan hidup, keterampilan vokasional. Nah, keterampilan vokasional ini itu berguna untuk di kehidupannya sehari-hari, berupa pekerjaan, entah itu yang bisa menghasilkan barang bernilai ekonomis, dan lainnya. Vokasional adalah keterampilan hidup yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan dan suatu yang bermanfaat untuk di kehidupannya selanjutnya, atau bermanfaat untuk membantu ekonomi dia dalam kehidupannya. Di sekolah, pendidikan vokasional ini sudah termasuk ke dalam kurikulum. Nah, di kurikulum ini membahas tentang pekerjaan itu, misalnya seperti kecantikan,
vokasional merawat diri, itu bisa dimasukkan ke mata pelajaran yang ada di sekolah. Materi keterampilan vokasional ini bisa diberikan untuk anak tunagrahita ringan. Anak tunagrahita ringan ini adalah seseorang yang memiliki IQ berkisaran 50 hingga 70. Meskipun kecerdasan mereka terhambat dan sosial mereka terganggu, tidak menutup kemungkinan mereka mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Salah satu keterampilan yang cocok untuk anak tunagrahita adalah keterampilan tangan. Keterampilan tangan adalah suatu kegiatan yang menciptakan suatu produk dari limbah dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga anak bisa menjual hasil kerajinan tangannya untuk menyambung hidupnya ke depannya. Salah satu keterampilan yang cocok untuk anak tunagrahita adalah kerajinan tangan. Kerajinan tangan adalah suatu kegiatan menciptakan sebuah produk dari bahan limbah atau bahan tidak terpakai lagi. Bisa dikatakan itu untuk mendaur ulang suatu limbah. Maka dari itu bisa mendaur ulang limbah ini bisa kita masukkan ke dalam RPP IPA atau dalam pembelajaran IPA. Kerajinan tangannya bisa kita masukkan ke pembelajaran SBDP. Nah, apa contoh yang bisa dibuat oleh anak tunagrahita? Salah satunya keterampilan konde. Keterampilan konde adalah salah satu contoh kerajinan tangan yang terbuat dari limbah potong rambut. Nah, keterampilan konde ini bisa digunakan untuk hiasan kepala, memperindah rambut, dan bisa mempercantik diri seseorang. Zaman dulu konde ini dipakai oleh keluarga kerajaan seperti putri, remaja di masa dulu, para selir, termasuk inang pengasuh. Nah, di zaman sekarang, kaum wanita itu memakai sanggul menandakan ia telah lepas dari masa remaja dan mulai menginjak masa kedewasaannya. Dan juga di masa sekarang ini, masyarakat biasa menggunakan iukel konde ini memakai untuk acara-acara penting seperti wisuda, pernikahan, tempat peribadatan, atau gereja. Mereka sering menggunakan sanggul dan bagi yang non-muslim itu menggunakan sanggul agar menambah kecantikannya. Setelah peneliti mensurvei jalan menuju SLB Perwari itu, banyak salon wanita berjejeran dan limbah potong rambutnya itu hanya dibuang ke tong sampah ataupun dihanyutkan ke sungai. Saya berpikir daripada limbah tersebut dihanyutkan ke sungai dan dibuang ke tong sampah, itu lebih baik dipergunakan dan diciptakan sebuah produk untuk timbullah suatu barang yang bernilai ekonomis dari limbah potong rambut tersebut daripada mengganggu ekosistem makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Nah, melihat dari kasus tersebut, kita bisa masuk ke kampanye 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang berarti mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Tak banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan limbah dari potong rambut tersebut dan dijadikan sebuah benda yang bernilai ekonomis. Maka limbah itu akan sengaja dibuang atau dihanyutkan ke sungai. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang saya lakukan pada 17 Februari 2020 kemarin, itu saya melihat anak kelas 11 tunagrahita ringan
di kelas keterampilan anak sedang belajar dan melakukan membuat sebuah keterampilan dengan metode ceramah didampingi dengan guru kelasnya. Guru di sekolah ini melakukan kelas keterampilannya hanya dengan metode ceramah, dan guru tersebut hanya menyebutkan langkah-langkahnya di depan anak-anak. Lalu saya berpikir dengan metode seperti ini hasil dari yang dikerjakan anak itu belum maksimal. Lalu setelah itu di jam istirahat saya melakukan wawancara dengan guru kelas tersebut, dan saya menanyakan keinginan guru terhadap keterampilan yang ada di yang ada di kelasnya. Kemudian guru kelas tersebut mengatakan bahwa beliau ingin ada keterampilan baru dan bahannya itu murah didapat, lalu serta alat dan cara itu bisa membuat suatu produk yang bernilai ekonomis. Guru tersebut mengatakan semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh anak tunagrahita, itu bisa berdampak baik untuk kehidupan si anak setelah lulus dari sekolah dan melangsungkan kehidupan mereka ke depannya. Di SLB Perwari Padang masih menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan mereka ini sudah dikomersilkan, atau 60% itu adalah pelayanan keterampilan dan 40% lagi itu adalah pelayanan akademiknya. Nah, di sekolah ini menggunakan metode penugasan. Metode penugasan dan keterampilan dari anak-anak di SLB Perwari ini menurut saya itu masih kurang optimal, dan makin seiringnya waktu zaman semakin berkembang, anak-anak membutuhkan inovasi baru dan model pembelajaran yang lebih fresh. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menggunakan model direct instruction, dan di mana model pembelajaran ini terbagi menjadi dua tujuan, yaitu yang pertama pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Penelitian saya ini lebih menekankan kepada penelitian prosedural, dan penelitian ini kurang lebih kompleks karena menyampaikan prosedur selangkah demi selangkah membuat suatu keterampilan dengan kontrol penuh dengan berstruktur. Jadi model prosedural direct instruction saya berikan kepada kelas vokasional untuk meningkatkan keterampilan membuat Yukel Konde. Dengan kemudian Yukel Konde ini belum ada yang membuat setahu saya, dan daya jualnya pasti akan lebih tinggi. Yang akan kita komersilkan itu kepada ke salon-salon terdekat, tempat tata rias yang ada di sekitaran SLB Perwari ini. Dan saya lebih mengkomersilkan itu untuk tata rias wisuda, di tempat peribadatan di daerah pondok, itu juga mereka masih menggunakan sanggul atau Yukel Konde, dan mereka masih menggunakan konde ini dari umur remaja sampai ibu-ibu, mereka masih menggunakan. Dan menurut saya jika anak berkebutuhan khusus memproduksi konde ini, tidak berkemungkinan
maksud saya berkemungkinan tinggi itu daya jualnya lebih besar dan akan laku di pasaran kayak gitu. Dan anak tunagrahita juga berpeluang tinggi memproduksi dari Yukel konde ini, dan itu bisa dikatakan dari limbah memiliki, setelah jadi itu bisa dijualkan dengan harga yang tinggi. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya lebih tertarik mengambil judul penelitian itu efektivitas direct interaction dalam meningkatkan keterampilan Yukel konde bagi anak tunagrahita ringan di SLB Perwari Padang.